Pemirsa, buntut insiden viralnya seorang ibu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang histeris lantaran anaknya akan ditangkap polisi usai keluar dari rumah tahanan kelas 2B, polisi angkat bicara. Menurut Kasihumas Polres Kolaka, sebelum menetapkan VR sebagai tersangka, pihak kepolisian telah melakukan mediasi. Namun VR diduga justru melakukan pengancaman terhadap madunya inisial MA. Laporan terhadap VR kini masih dalam proses penyidikan dan akan dilakukan gelar perkara. Sebelumnya VR sempat menjalani penahanan bersama suaminya selama 3 bulan setelah terjadi saling lapor atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang ibu tak terima anaknya dijebloskan kembali ke penjara setelah baru saja keluar dari penjara menjalani hukuman kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui kasus apa yang menjerat anak tersebut, kami sudah bersama dengan Ibu Sri Wahyuni selaku orang tua VR dan Ibtu Hastantia Bagas Saputra selaku Kasat Reskrim Polres Kolaka. Selamat pagi Ibu, kita ke Ibu Sri Wahyuni terlebih dahulu. Pagi Bu. Baik. Baik, Ibu Sri, ini mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua kasus ini seperti apa, Bu Sri? Kasus ini kayaknya ngambang, Bu. Setahu saya ini ngambang karena saya melaporkan saudara saudari M dari tanggal 13 Agustus 2024 itu penanganannya lambat. Sementara anak saya yang seharusnya yang korban dijadikan tersangka. Ini sudah 2 kali loh, Bu. Anak saya korban dijadikan tersangka. Kemarin saya tidak terima itu. Baik, dijadikan tersangka apa dalam hal ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Tersangka penganiayaan. Tersangka penganiayaan. Baik. Anak saya dijadikan tersangka penganiayaan. Sudah 2 kali, Bu. Baik, 2 kalinya seperti apa, Bu Sri, dalam hal ini? Pertama, penganiayaan terhadap suaminya. Padahal di situ dia hanya membela diri. Apakah dengan membela diri tetap dijadikan tersangka? Haruskah anak saya mati dulu, baru dikatakan bahwa dia benar membela diri? Baik, tapi ini apakah ada dilakukan pengeroyokan atau seperti apa, Bu Sri, mungkin untuk menjelaskan? Iya, Bu. Jadi tanggal 13 Agustus itu 2024 telah terjadi pengeroyokan di depan Hotel Dewi Jaya terhadap anak saya, VR. Baik, Ibu Sri, ini kita akan cross-check juga, kita akan melihat dari sisi pihak kepolisian seperti apa. Kita sudah terhubung juga dengan Ibtu Hastantia Bagas Saputra selaku Kasat Reskrim. Selamat pagi Pak, ini sudah mendapatkan keterangan juga dari pihak keluarga, ini tadi Ibu Sri sudah mengungkapkan. Ini dari pihak kepolisian sendiri seperti apa Pak? Pagi Mbak, jadi sedang dilakukannya penangkapan kembali kepada Saudari V. Kami jelaskan sebelumnya Saudari V ini telah ditetapkan vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kolaka terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada Saudara S, yaitu suami dari Saudari V yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2024 dan Saudari V dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Terus selanjutnya terjadi lagi pada 13 Agustus 2024 yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saudari V kepada Saudari M, yaitu salah satu juga istri dari Saudara S, sehingga menyebabkan luka memar pada Saudari M dan dibuktikan dengan hasil visum. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kami telah melakukan mediasi yang bertempat di rutan kelas 2B Kolaka, yang mana pada mediasi tersebut kami hadirkan juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka, Kepala Lingkungan setempat, dan juga kedua belah pihak. Namun dalam hal ini kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Karena itu kami dapat kami jelaskan juga Mbak, ketika dilakukan mediasi ini, Saudari V ini sempat mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengancam keselamatan dan juga
dilakukan juga saudari V ini melakukan penyerangan terhadap saudari M. Mengingat tidak adanya kesepakatan para pihak, penyidik melaksanakan gelar perkara dan menetapkan saudari V sebagai tersangka karena terpenuhinya alat bukti melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya potensi yang mengancam keselamatan. Baik, Pak, tapi ini yang melapor pertama kali siapa, Pak Kasat? Jadi jangan pada kejadian ini saling melapor. Ya. Saudari M melapor saudari P, saudari P juga melaporkan saudari M. Demikian. Baik, yang terlebih dahulu melapor berarti artinya siapa, Pak Kasat? Sama, jadi dapat kami jelaskan juga untuk laporan ini terkait dengan saudari V ini di Polres Kolaka dan Polsek Jajaran ini terdapat sekitar 12 laporan yang mana saudari V ini sebagai pelapor ini ada 7 perkara dan kalau terkait saudara V sebagai terlapor ini sebanyak 5 perkara. Jadi terkait dengan saudara V menjadi pelapor ini kita alhamdulillah telah kami selesaikan sebanyak 4 perkara. Untuk terlapor saudara V kita sudah selesaikan 2 perkara. Baik, kita akan ke Ibu Sri. Kemudian Bu Sri, ini kan sudah mendengar juga keterangan dari pihak kepolisian bahwasannya adanya laporan. Tanggapan dari Bu Sri sendiri seperti apa, Bu? Iya. Kenapa diadakan mediasi 3 hari sebelum anak saya keluar? Kenapa diadakan mediasi 3 hari sebelum anak saya keluar? Nah, di situ psikisnya sudah jelas Bu terganggu, emosionalnya terganggu. Nah, terus dia ditetapkan lagi menjadi tersangka di hari Minggu itu. Sedangkan hari Minggu itu saya tidak mendapatkan surat ketetapan dia sebagai tersangka. Nanti tadi malam baru saya mendapatkan surat itu. Kemudian saya tidak terima. Anak saya diseret-seret loh Bu, seperti teroris. Anak saya diseret-seret seperti pelaku narkoba begitu. Seperti pelaku teroris, saya tidak terima Bu. Terus kemudian, kalau si VR melakukan penyerangan pada si M, itu apa gunanya ada polisi di situ? Gunanya polisi apa di situ? Kalau memang VR melakukan penyerangan, saya ada loh Bu pada saat mediasi. Oke, baik. Berarti ketika itu surat baru diterima malam tadi, begitu ya Bu Sri? Malam tadi. Surat penangkapan itu baru saya terima malam tadi, sedangkan penangkapannya itu di hari Minggu pagi. Baik, tapi benar atau tidak, anak saya tidak diberi kesempatan? Iya, kenapa anak saya tidak diberi kesempatan untuk bicara sama saya? Malah dia diseret-seret, diangkat seperti teroris, Bu. Saya tidak terima itu. Baik, informasinya tapi ini ada ancaman begitu dari anak Ibu. Seperti apa tanggapannya Bu Sri? Bu, ya itu tanggapan itu silakan polisi menyampaikan seperti itu. Tapi tanggapan saya pribadi, 3 hari sebelum penangkapan itu kembali terjadi, pihak kepolisian melakukan mediasi. Itu ada apa? Memangnya sudah diancang-ancang anak saya. Apabila mediasi tidak itu, anak saya kembali dijadikan tersangka. Baik. Jelas ini loh, anak saya psikisnya terganggu. Anak saya mengatakan, lebih baik saya dikasih single sama itu Mia, karena saya tidak melakukan penganiayaan terhadap dia, saya tidak melakukan pemukulan terhadap saudari M. Lalu saya ditetapkan sebagai, lalu saya ini korban di sini saya ini korban. Baik, kita lebih baik akan saya dikasih single, saya betul-betul pukul itu orang. Baik. Baru saya serahkan diriku sama polisi. Baik, Bu Sri, ini kita akan kembali lagi ke Pak Kasat. Pak Kasat ini sudah mendengar juga, kemudian tadi dari Ibu Sri sendiri yang mempertanyakan ada apa sebetulnya. Ini tanggapan dari Pak Kasat seperti apa, Pak? Gimana, Mbak? Ya, tadi kan sudah mendengar bersama-sama bahwasannya tadi Ibu Sri mengungkapkan ada apa ini sebetulnya. Mungkin bisa ditanggapi lagi Pak Kasat seperti apa? Ya, Pak, kami dari penyidik memfasilitasi pada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi. Jadi terkait dengan mediasi tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mediasi tersebut tidak ada kesepakatan. Namun kami juga sayangkan
pada saat mediasi tersebut, saudara V ini mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengancam keselamatan. Nah, yang berikutnya juga beberapa saat setelahnya, saudara V ini juga berupaya untuk menyadarkan kembali saudari M, namun dihalangi oleh petugas. Atas penyerangan tersebut juga saudari M kembali melaporkan saudari V pada tanggal 15 Januari 2025. Nah, menurut keterangan dari pelapor ini saudari M, ketika penyidik atau Polri ini melakukan penghalangan ketika saudara V hendak menyerang saudara M, sempat terkena goresan dari tangan saudari V. Baik, kita sudah mendengarkan keterangan dari dua belah pihak. Tadi sudah ada Ibu Sri dan juga sudah ada Pak Kasat. Semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.